Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yusuf selaku Koordinator Program Studi S1 Potensi. Yang terhormat Ibu Eti Gorendawati dan Ibu Dwi Ismayanti Raspati selaku dosen pembimbing skripsi penelitian saya. Perkenalkan, saya Putri Zafira Rizanti, mahasiswa S1 Potensi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai peneliti akan mempresentasikan skripsi yang telah disusun, yaitu judul skripsi yang peneliti ajukan untuk diteliti adalah mengarah arus kas bebas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan utang. Nah, pemaparan kali ini mencakup pada bab 1 berupa pendahuluan, bab 2 berupa kajian pustaka, bab 3 berupa metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 penutup. Di dalam penelitian ini dilatar belakangi oleh utang ialah komponen yang tak terpisahkan dari sebuah perusahaan. Utang mempunyai kemampuan dalam menaikkan kapasitas pendanaan suatu perusahaan, akibatnya dapat mendanai kelanjutan suatu perusahaan tersebut. Namun pada dasarnya, utang itu dipergunakan untuk perluasan perusahaan dan mempunyai jumlah yang besar dalam waktu yang lama. Ini berdasarkan kutipan dari Rifai pada tahun 2015. Nah, penggunaan utang sendiri itu sebagai sumber pendanaan dan juga memiliki kelebihan serta kekurangan yang disebabkan serta dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan maupun merugikan perusahaan. Nah, penggunaan utang oleh perusahaan ini juga ditentukan oleh kepercayaan dari pihak kreditur sebagai pemberi pinjaman dana. Nah, membuat kebijakan utang sendiri pada perusahaan itu tidaklah mudah untuk dibuat manajer. Manajer membentukkan informasi penting yang dapat membantu mengambil suatu keputusan. Oke, di next slide. Dalam suatu perusahaan pembiayaan atau pendanaan ini menjadikan salah satu informasi yang diperlukan berkaitan dengan tujuan perusahaan pada sumber pendanaannya atau pembiayaannya. Yang mana perusahaan itu memakai untuk modal usaha atau keperluan investasi. Nah, selain itu, manajer juga memerlukan informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam membayar hutang beserta bunganya agar risiko finansial tak membenahi perusahaan. Nah, masalah kebijakan utang sendiri yaitu masalah penting bagi setiap perusahaan karena baik buruknya kebijakan utang perusahaan itu akan mempunyai efek yang langsung terhadap posisi finansialnya. Nah, hal ini sangat memengaruhi yang mana utang itu sangat dibutuhkan dalam membangun serta menjamin kelangsungan perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan besar. Sumber daya serta mesin dan material sebagai faktor pendukung di suatu perusahaan tersebut. Nah, perusahaan tersebut mesti membutuhkan modal untuk peningkatan dan perluasan dalam ekonominya agar perusahaan tersebut itu dapat bertumbuh dan berkembang lebih besar. Nah, penelitian ini dilakukan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, perusahaan ini termasuk dalam LQ45, yaitu perusahaan yang terpilih sebanyak 45 perusahaan pilihan yang mempunyai peringkat tertinggi dari segi likuiditas perdagangan dan kapitalisasi pasarnya. Oke, secara keseluruhan, oke, fenomena dalam 3 tahun terakhir ini memberikan bahwa kebijakan utang perusahaan LQ45 cenderung semakin meningkat. Nah, perbandingan kebijakan utang yang terjadi pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BI atau Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023 ini dapat dilihat pada grafik yang sudah ditampilkan di sini, yaitu meningkatnya kebijakan utang pada perusahaan LQ45 membuat pendanaan perusahaan LQ45 itu terus mengambil keputusan yang tepat dalam hal pembiayaan, yang khususnya itu untuk menggunakan utang agar perusahaan itu dapat berkembang dan bersaing dengan perusahaan lainnya, serta semakin diminati oleh para investor. Nah, karena perusahaan LQ45 ini adalah perusahaan besar dan dapat melakukan kebijakan utang yang efisien, jadi perusahaan besar ini pastinya melakukan kebijakan utang yang efisien agar nggak terjadi kegagalan dalam pembayaran. Nah, seperti pada perusahaan Bank Mandiri
yang memiliki rata-rata kebijakan utang tertinggi dari 45% ini sebesar 6,74. Nah, berarti mengalami kestabilan dalam menerapkan kebijakan utang jangka panjangnya secara konsisten setiap 3 tahun berturut-turut. Nah, sedangkan pada perusahaan AC Hardware ini mengalami penurunan kebijakan utang dengan rata-rata dalam 3 tahun ini sebesar 0,01. Nah, kebijakan utang pada perusahaan ini merupakan keputusan kompleks atau keputusan yang sangat kuat untuk membutuhkan informasi penting terkait tujuan pembiayaan. Nah, kemampuan bayar utang dan risiko finansial itu terdapat. Jadi terdapat beberapa faktor yang mengaruhi kebijakan utang perusahaan yang diambil oleh peneliti yaitu arus kas bebas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Nah, terdapat di penelitian yaitu antara pengaruh arus kas bebas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan utang, sehingga itu ditemukan dari hasil yang kontradiksi pada penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu, serta penelitian ini melanjutkan penelitian yang dari penelitian Rani Rahman dan Nisa Nur Wahid pada tahun 2022 yang menemukan kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan utang. Nah, perbedaan penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya ini yaitu penggunaan variabelnya yang belum banyak diteliti sebelumnya. Can next. Nah, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah arus kas bebas memiliki pengaruh terhadap kebijakan utang, apakah profitabilitas memiliki pengaruh terhadap kebijakan utang, dan masalah ketiga itu apakah ukuran perusahaannya memiliki pengaruh terhadap kebijakan utang. Oke, next. Manfaat dari penelitiannya itu pertama ada manfaat teoritis, yaitu menambah referensi dan menjadikan sebagai landasan penelitian di bidang akuntansi, terutama untuk penelitian yang fokus pada analisis pengaruh arus kas bebas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan utang. Nah, yang kedua adanya pembuktian atas penelitian yang terdapat pada penelitian terdahulu mengenai pengaruh arus kas bebas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan utang. Nah, manfaat praktisnya itu memberikan informasi bagi perusahaan mengenai pengaruh arus kas bebas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan utang, memberikan masukan juga bagi perusahaan dalam menggunakan kebijakan utang sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan sehingga dapat digunakan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. Nah, tujuan diri itu tadi kelewat. Oke, tujuannya itu sebentar, yaitu menguji dan menganalisis arus kas bebas terhadap kebijakan utang, menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan utang, dan menguji serta menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap kebijakan utang. Dalam landasan teori penelitian di sini yaitu memakai 3 teori, yaitu ada teori pecking order, yang dimana pecking order teori ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih cenderung menggunakan dana internal daripada pembiayaan eksternal. Nah, jika pembiayaan eksternal ini diperlukan, perusahaan akan membeli untuk menerbitkan surat utang atau obligasi terlebih dahulu, lalu eh, sekuritas lain, dan
Yang terakhir tuh ada penerbitan saham. Nah, untuk menjaga kesehatan keuangan dan mendukung pertumbuhan perusahaan, perusahaannya harus melunasi kewajiban kepada kreditur tepat waktu dan menerapkan kebijakan utang yang tepat guna menghindari risiko kegagalan pembayaran utang. Nah, berdasarkan trade-off theory, yang kedua, teori keseimbangan, yaitu keputusan perusahaan menggunakan utang didasarkan pada keseimbangan antara penghematan pajak serta kesulitan keuangan suatu perusahaan. Nah, s- penelitian menurut dalam penelitian Siregar pada tahun 2005, dalam penelitian Adi Irna pada tahun 2019, utang mengakibatkan perusahaan memperoleh manfaat pajak sebab biaya bunga dapat dibebankan dari penghasilan kena pajak. Nah, sedangkan biaya kebangkrutan adalah biaya administrasi, biaya hukum, biaya keagenan, serta biaya monitoring untuk mencegah perusahaan dari kebangkrutan. Nah, yang ketiga dari teori penelitian ini yaitu signaling teori atau teori sinyal. Berdasarkan teori sinyal ini, perusahaan yang mampu menghasilkan laba cenderung menaikkan jumlah utangnya. Karena tambahan pembayaran bunga akan diimbangi menggunakan laba sebelum pajak. Nah, arti sinyal ini merupakan suatu tindakan yang diambil oleh manajemen suatu perusahaan dalam memberikan petunjuk pada investor tentang manajemen menilai prospek perusahaan tersebut. Nah, perusahaan melakukan prospek yang sangat menguntungkan agar menghindari penjualan saham sebagai gantinya tuh menghimpun modal baru menggunakan utang. Ini berdasarkan dari Brigham dan Houston pada tahun 2011. Pada tahun 2011. Oke, di dalam uh, bab 2 ini yaitu masuk ke kajian pustaka yang merupakan membahas kebijakan utang sendiri, yaitu variable dependent. Nah, utang merupakan salah satu bentuk pendanaan eksternal atau pembiayaan eksternal dan sumber utama dalam struktur modal perusahaan. Selain ekuitas, memberikan manfaat pajak melalui pengurangan beban pajak. Nah, utang itu terbagi menjadi dua, yaitu ada utang jangka pendek dan jangka panjang. Nah, berdasarkan jangka waktu pelunasan ini, meskipun utang dapat memberikan manfaat, penggunaannya yang berlebihan itu dapat meningkatkan risiko kebangkrutan. Nah, oleh karena itu, perusahaan perlu menjaga keseimbangan tingkat utang dan menggunakan pendanaan internal seperti laba, ditahan, utang, dan ekuitas untuk memastikan fleksibilitas keuangan dan struktur modal yang seimbang. Yang variabel pertama itu X1 arus kas bebas. Itu arus kas bebas merupakan dana lebih yang dimiliki perusahaan setelah perusahaan mendistribusikan semua kebutuhan dana untuk investasi dan kegiatan operasionalnya, yang mana jika perusahaan memiliki arus kas bebas yang tinggi akan mengutamakan dana internal untuk menggunakan dana arus kas bebas tersebut untuk keperluan investasi dan pengelolaan operasional perusahaan itu, agar memperoleh keuntungan dengan menggunakan dana tersebut tanpa harus mencari tambahan dana atau biaya eksternal. Nah, menggunakan capital expenditure, arus kas bebas dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai arus kas bebas perusahaan. Nah, setelah perhitungan pengeluaran untuk investasi pada aset tetap. Aset tetap itu seperti kayak tanah, kayak eh, gedung. Nah, hal ini tuh membantu untuk menganalisis kinerja keuangan dan keputusan investasi perusahaan secara lebih komprehensif. Ini menurut dalam penelitian Avinzan pada tahun 2020. Oke. Yang kedua, profitabilitas, yang dimana perusahaan juga memberikan dampak terhadap kebijakan utang. Nah, di sini profitabilitas merupakan tingkat keuntungan atau laba yang terkait dengan tingkat kegiatan atau volume operasional suatu organisasi. Nah, sehingga profitabilitas ini digunakan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kebersihan perusahaan dalam bentuk laba di suatu periode tertentu. Serta juga profitabilitas dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka panjang serta bunganya. Ini berdasarkan pada penelitian terdahulu yaitu dari Permatasari pada tahun 2022. Nah, di dalam penelitian ini, profitabilitas diukur melalui ROA atau Return on Asset, yaitu rasio yang menunjukkan seberapa efisien suatu perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan suatu keuntungan atau laba. Nah, yang variabel ketiga itu ukuran perusahaan, yang dimana
semakin banyak dana yang dibutuhkan untuk operasi dan cenderung menggunakan pembiayaan eksternal seperti utang, ukuran perusahaan ini mencerminkan besar kecilnya skala perusahaan dan mengaruhi kebijakan utang dan struktur modal. Nah, perusahaan besar ini dengan penjualan atau kapitalisasi pasar yang signifikan lebih mudah mengakses sumber dana tambahan dari utang karena memiliki kinerja yang baik dan saham yang lebih liquid. Nah, oleh karena itu, perusahaan yang besar ini lebih mudah mendapatkan dana untuk mendukung pertumbuhan dan investasi operasionalnya. Nah, di sini tercantum hasil penelitian terdahulu, beberapa hasil penelitian terdahulu yang peneliti ambil, yaitu pertama ada penelitian dari Kusuma Indawati Halim dan Novianti pada tahun 2023, yang berjudul Pengaruh Arus Kas Bebas, Profitabilitas dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kebijakan Utang. Ini dia metodenya itu memakai unit propertinya itu real estate di Bursa Efek Indonesia dan modelnya itu regresi. Hasilnya yang pertama itu pengaruh arus kas bebas terhadap kebijakan utang yang ditolak atau tidak signifikan. Yang kedua, pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan utang itu signifikan atau diterima. Dan hipotesis ketiga itu pengaruh kepemilikan institusional terhadap kebijakan utang itu signifikan atau diterima. Nah, yang kedua ini ada dari Indah Permatasari, Hamid, Hamid Bond, dan Radin Priyo Utomo pada tahun 2022. Nah, yang menunjukkan penelitiannya itu pengaruh profitabilitas, arus kas bebas, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan utang. Nah, pengaruh unit analisisnya ini pakai properti real estate juga di Bursa Efek Indonesia dan modelnya itu regresi linear berganda. Untuk hasil dari hipotesis pertama yaitu pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan utang itu ditolak atau tidak signifikan. Pengaruh arus bebas terhadap kebijakan utang hipotesis keduanya itu signifikan atau diterima dan hipotesis ketiga pengaruh ukuran perusahaan terhadap kebijakan utang itu signifikan atau diterima. Oke, dari hasil penelitian terdahulu yaitu variabel arus kas bebas merupakan aliran kas yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan yang dapat digunakan untuk melunasi kewajiban keuangan kepada para pihak yang telah menyiapkan pembiayaan. Nah, utang berdampak pada pengurangan arus kas bebas karena perusahaan diwajibkan melakukan pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Jika arus kas bebas terjadi peningkatan, artinya kan kebijakan utang akan terjadi peningkatan juga, yang mana semakin banyak kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya atau menggunakan dana tersebut untuk mempercepat pengurangan utang. Nah, maka dari itu, perusahaan harus melihat arus kas bebas tersebut agar dapat menurunkan utang pada perusahaan itu dengan cara melakukan analisis keuangan yang melibatkan estimasi pembayaran utang yang diinginkan dan estimasi arus kas di masa depan. Nah, penelitian ini tentu didukung oleh Adi Supriyadi pada tahun 2022, Indrawati Halim pada tahun 2023, Permatasari pada tahun 2022, Fauzan Rashid Nasution pada tahun 2023 yang memberikan hasil signifikan antara pengaruh arus kas bebas terhadap kebijakan utang. Nah, berdasarkan pada beberapa hasil tersebut didapatkan hipotesis sebagai berikut, yaitu arus kas bebas berpengaruh positif secara signifikan terhadap kebijakan utang. Yang kedua yaitu profitabilitas yang merupakan tingkat laba atau keuntungan bersih yang diperoleh oleh satu perusahaan selama menjalankan kegiatan operasionalnya. Nah, semakin besar profitabilitas yang dicapai oleh perusahaan, semakin besar pula laba yang dapat ditahan, sehingga semakin kecil kebutuhan perusahaan untuk mengambil tingkat utang yang tinggi. Nah, hal tersebut sesuai dengan teori packing order, yang mana jika peningkatan profitabilitas yang tinggi, maka suatu perusahaan akan memiliki tingkat utang yang rendah, di mana memiliki sumber pembiayaan internal yang kuat itu mampu membiayai kegiatan operasionalnya dan tidak membutuhkan utang terlalu banyak. Nah, penelitian ini didukung oleh penelitian Rizky Indasari di tahun 2021 dan Nurkolik dan Nurkolik dan Hairul Fasana pada tahun 2022 yang memberikan hasil signifikan antara
Pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan utang. Nah, ini berdasarkan beberapa hasil penelitian didapatkan hipotesis sebagai berikut yang dimana hipotesis kedua dari penelitian ini profitabilitas berpengaruh positif secara signifikan terhadap kebijakan utang. Nah, variabel ketiga yaitu ukuran perusahaan yang merupakan nilai yang menandakan bahwa suatu perusahaan besar atau kecilnya perusahaan itu dilihat dari semakin banyaknya harta yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, perusahaan yang besar nih akan mendapatkan pinjaman dari sumber eksternal karena kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan aset berharga sebagai jaminan jika dibandingkan dengan perusahaan kecil dan eh, dalam melunasi kewajiban keuangan kepada para pihak yang sudah menyediakan pendanaan atau pembiayaan. Nah, hutang perusahaan akan mempengaruhi oleh ukuran perusahaan. Kenapa? Ukuran besar atau kecilnya suatu perusahaan karena menyebabkan perusahaan ini memiliki kecenderungan untuk menggunakan lebih banyak modalnya dalam mengeluarkan kebijakan utang. Nah, penelitian ini didukung oleh penelitian Rahmatul Alisa pada tahun 2023, Permata Sadat pada tahun 2022, dan Sri Sudasti pada tahun 2022, Ristia Indasari pada tahun 2021, yang pada tahun 2021, ya Nur Mufida dan Fahrozi satu, Imam Hidayat dan Luciana Narvita Sari Bertan satu yang memberikan hasil signifikan antara pengaruh kurang perusahaan dari pertumbuhan utang dan beberapa penelitian tersebut didapatkan hipotesis sebagai berikut yang dimana hipotesis ketiga ini kurang perusahaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kebijakan utang. Nah, berikut yang konseptual dari penelitian ini, yang dimana arus kas bebas, profitabilitas, dan kurang perusahaan itu terdapat pengaruh terhadap kebijakan utang. Nah, metode penelitian dari metode penelitian ini yaitu yang pertama unit analisisnya, unit analisis dan penelitian ini merupakan perusahaan akibat 5 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ada populasi dari penelitian ini yaitu perusahaan akibat 5 pada periode 2021 sampai 2023 yang berjumlah 45 perusahaan. Nah, sampelnya itu terdapat 108 perusahaan yang memenuhi kriteria dengan tahun periode 2021 sampai 2023. Nah, di sini terdapat hasil kriteria sampel pada penelitian ini yaitu perusahaan yang terindeks akibat 5, tentunya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun pengamatan itu di laporan keuangan 2021 sampai 2023. Perusahaan yang terdaftar secara berturut-turut nih pada indeks akibat 5 selama periode 2021 sampai 2023. Nah, jadi hasil kriteria sampelnya ini yaitu perusahaan yang didapatkan tuh dalam pengamatan laporan keuangan 2021 sampai 2023 itu 45 perusahaan. Perusahaan yang nggak terdaftar secara berturut-turut selama periode tahun 2021 sampai 2023 ini ada 9 perusahaan yang tidak termasuk. Total sampelnya itu kalau dijumlah sebanyak 36 dengan periode penelitian sebanyak 3 tahun, jadi hasil observasinya itu kali 3 tahun yang mendapatkan hasil 108. Ini maaf ada typo, jadi 36 kali 3, 108. Nah, dalam teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu digunakan pada data sekunder, itu dengan melihat laporan keuangan pada perusahaan yang terindeks akibat 5. Nah, adapun untuk penelitian ini mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara menggunakan data laporan keuangan tahunan yang terindeks akibat 5 yang terdaftar dan telah memenuhi kriteria sampel melalui situs resmi website di IDX. Oke, dalam metode penelitian operational variable yang pertama yaitu dalam variabel dependen atau variabel Y-nya itu kebijakan utang. Nah, kebijakan utang merupakan sumber pendanaan atau pembiayaan yang berasal dari pihak eksternal perusahaan karena sifatnya itu sementara. Maka perusahaan ini memiliki kewajiban untuk mengembalikan dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini peneliti memakai DAR, debt equity ratio itu
Misalnya total utang bagi total modal. Nah, yang variabel pertama yaitu arus kas bebas atau variabel independen itu arus kas bebas yang sepenuhnya tersedia untuk diberikan kepada para investor termasuk pemegang saham dan pemberi pinjaman setelah perusahaan menyelesaikan semua investasi yang diperlukan dalam aset tetap, pengembangan produk baru, dan modal kerja yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan operasional yang sedang berjalan. Nah, di sini peneliti memakai rumus cash flow operation dikurang capital expenditure. Nah, yang kedua, variabel X2 itu yaitu profitabilitas, bukan tingkat keuntungan atau laba yang terkait dengan tingkat kegiatan atau volume operasional suatu organisasi, sehingga profitabilitas digunakan dengan tujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan perusahaan dalam bentuk laba di suatu periode tertentu. Di sini peneliti memakai rumus return on asset itu versi setelah pajak dibagi total aset. Oke, di variabel ketiga itu ukuran perusahaan itu merupakan keberhasilan perusahaan yang tercermin dalam total aset perusahaan. Nah, total aset yang dimiliki perusahaan ini merupakan satu keuntungan dalam perusahaan tersebut. Itu menurut Anton Andrew Stefani pada tahun 2020, ukuran perusahaan bukan skala yang klasifikasi sekecil suatu perusahaan dan besar kecilnya suatu ukuran perusahaan itu akan mengaruhi kebijakan kita. Nah, ukuran perusahaan ini memakai rumus LN market capitalization. Nah, alasan-alasan dalam memakai rumus tersebut sudah dijelaskan oleh peneliti pada bab 2 tadi. Nah, teknik analisis data yang peneliti gunakan yaitu yang pertama analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis linear berganda, dan uji hipotesis, yaitu uji F, uji T, dan uji R. Nah, metode penelitian dalam teknik analisis data yang pertama itu statistik deskriptif. Di mana statistik deskriptif merupakan gambaran atau deskripsi suatu data yang dapat dilihat berdasarkan gaya rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan schemes atau penyimpanan distribusi. Dalam uji asumsi klasik itu ada 4, yaitu uji normalitas, yang dimana bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi itu variabel penelitian ini telah berdistribusi normal atau tidak. Nah, yang kedua uji heterokedastisitas itu pengujian yang dilakukan ini menguji dalam model regresi itu terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan terhadap pengamatan lainnya. Yang ketiga itu uji multikolinearitas, yaitu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui pada model regresi terdapat korelasi antara variabel bebas atau independennya. Nah, yang keempat itu ada uji autokorelasi yang bertujuan mengetahui apakah dalam model regresi ini terdapat korelasi antara kesalahan pada periode T dengan kesalahan pada periode tes total sebelumnya. Oke, di sini ada berikutnya analisis linear berganda. Analisis linear berganda ini merupakan persamaan regresi yang digunakan untuk memprediksikan nilai dari variabel dependen atau variabel Y. Bila nilai variabel independen ini mengalami kenaikan atau penurunan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, di sini Y-nya itu kebijakan utang, alfanya itu koefisien konstanta, betanya koefisien negatif variabel, FCF ini free cash flow atau arus kas bebas, ROA itu return on asset yang digunakan dalam profitabilitas, UP itu ukuran perusahaan, dan itu R ditambah R. Nah, dalam pengujian hipotesisnya ada 3, itu koefisien determinasi atau R kuadrat. Koefisien determinasi ini merupakan ukuran yang digunakan dalam mengukur kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel dependen. Nah, adapun nilai koefisien determinasi
ini berada di antara 0 dan 1. Nah, yang kedua ada uji T, yang itu dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan seberapa seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen dalam menerapkan variabel dependennya. Nah, yang ketiga itu uji F, atau kelayakan modal. Modal. Uji F ini menunjukkan semua nilai variabel independen atau variabel X-nya itu memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen variabel Y. Oke, sini ada objek penelitian yang digunakan, yaitu penelitian ini menggunakan data sekunder yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu menggunakan total utang, nilai ekuitas modal perusahaan, arsas operasi, laba bersih, dan nilai kapital market. Nah, teknik pengambilan sampel ini dalam penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling, yaitu purposive sampling. Adapun populasi pada penelitian ini berjumlah 45 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021 sampai 2023. Dari populasi tersebut ini terdapat 9 perusahaan yang tidak terdaftar secara berturut-turut dalam perusahaan LQ45 selama periode 2021 sampai 2023. Pada penelitian ini menggunakan tahun periodenya pengamatan itu 2021 sampai 2023, sehingga total sampel pada penelitian ini sebanyak 108 perusahaan. Nah, di sini terdapat hasil analisis statistik deskriptif, yang dimana variabel statistik deskriptif ini digunakan dalam penelitian ini, yaitu arus cost bebas, profitabilitas, ukuran perusahaan sebagai profitabilitas dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen. Nah, kebijakan utang ini sebagai variabel dependen yang akan diuji pada tabel ini. Nah, hasilnya itu ya menjelaskan bahwa variabel pertama yaitu arus kas bebas menunjukkan nilai minimum yaitu sebesar 76.644 rupiah, yang dimana dimiliki oleh perusahaan PT Bank Mandiri pada tahun 2023. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut menghasilkan arus kas bebas yang paling rendah dibandingkan perusahaan LQ45 lainnya. Nah, nilai maksimum itu sebesar 126.398.000 rupiah yang dimiliki oleh PT Bank Mandiri pada tahun 2021. Nah, hal ini menggambarkan kemampuan perusahaan ini menghasilkan arus kas bebas. Nilai arus kas yang tinggi ini membuktikan bahwa perusahaan Bank Mandiri ini akan menurunkan kebijakan utang, karena semakin tingginya arus kas bebas itu menunjukkan semakin sehat dalam menggunakan dana perusahaan sehingga tidak melakukan utang dan kebijakan utang semakin kecil. Nah, pastinya kan perusahaan berarti nggak usah terlalu membutuhkan utang yang berlebihan. Nah, ketika perusahaan punya dana yang cukup tinggi, perusahaan ini tidak menggunakan dana yang berlebihan dari pembiayaan eksternal untuk mencukupkan operasionalnya. Nah, nilai min pada arus kelas bebas ini sebesar 10.718.027 rupiah, dengan standar deviasinya itu 25.160.970 rupiah, 87. Nilai minnya itu lebih kecil daripada standar deviasi yang mengindikasikan bahwa nilai min mampu mempresentasikan keseluruhan variabel arus kelas bebas. Yang kedua yaitu variabel profitabilitas menunjukkan nilai minimum itu min 35,01 yang dimiliki oleh beberapa perusahaan, yaitu PT Timah pada tahun 2023. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut menghasilkan profitabilitas atau pendapatan yang rendah dibandingkan perusahaan lainnya. Adapun nilai maksimumnya sebesar 26,13 yang dimiliki oleh PT Merdeka Copper Gold pada tahun 2021. Nah, ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan pendapatan atau profitabilitasnya. Nilai min profitabilitasnya itu sebesar 0,1732 dengan standar deviasinya sebesar 4,52258. Apabila min lebih
kecil daripada standar deviasi yang artinya itu mengindikasikan bahwa nilai min itu mampu mempresentasikan keseluruhan variabel profitabilitas. Variabel yang ketiga itu ukuran perusahaan menunjukkan nilai minimum yaitu 14,58 yang dimiliki oleh PT Wijaya Karya pada tahun 2023. Nah, adapun nilai maksimumnya sebesar 22,90 yang dimiliki oleh PT XL Aksiata pada tahun 2023. Tersebut ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki ukuran perusahaan tinggi dalam keberhasilan perusahaan yang tercermin dalam total aset perusahaan. Dan dalam total market capitalization-nya. Nah, nilai ukuran perusahaan tersebut ini sebesar 18,3686 dan standar deviasinya itu 1,71780. Ini lebih kecil daripada standar deviasi yang artinya itu tetap bersifat heterogen atau distribusi data ini dengan simpangan besar. Selanjutnya, pada variabel kebijakan utang menunjukkan nilai minimumnya itu 0,09 yang dimiliki oleh perusahaan PT Media Nusantara Citra. Nah, adapun nilai maksimumnya sebesar 6,90 yang dimiliki oleh PT Bank Mandiri. Dengan meningkatnya kebijakan utang pada perusahaan, PT Bank Mandiri ini membuat pendanaan perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat dalam hal pendanaan, khususnya dalam menggunakan utang, agar perusahaan tersebut tuh terus berkembang dan bersaing dengan perusahaan lainnya. Jadi semakin diminati oleh para investor pastinya kan, karena perusahaan tersebut dapat melakukan kebijakan utang yang efisien agar tidak terjadi kegagalan dalam pembayaran. Nah, nilai min kebijakan utang ini sebesar 1,7234 dengan standar deviasi 1,8180. Dan nilai lebih kecil daripada standar deviasi ini artinya mengindikasikan bahwa nilai mini mampu mempresentasikan keseluruhan variabel profitabilitas. Nah, dalam next, oke. Sini ada uji asumsi klasiknya yaitu maaf. Oke, di sini uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas. Nah, dalam uji normalitas ini memiliki tujuan untuk menguji dalam model regresi residual untuk mengetahui bahwa ini tuh berdistribusi normal atau enggak. Nah, pada penelitian ini mengenal uji Kolmogorov-Smirnov dengan pengambilan keputusan nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 yang menyatakan bahwa data itu telah terdistribusi dengan normal. Nah, pada hasil penelitian ini yaitu sebesar asim signifikannya totalnya itu sebesar 0,099 yang dimana bahwa unstandardized residual ini memiliki nilai yang berarti lebih dari 0,05. Hal ini membuktikan bahwa data penelitian ini telah terdistribusi secara normal. Yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Dalam uji multikolinearitas ini memiliki tujuan dalam menguji model regresi yang ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas independen. Nah, suatu model regresi ini dapat dikatakan valid apabila tidak terdapat korelasi di antara variabel independen. Nah, hasil uji multikolinearitas ini berdasarkan pada tabel yang sudah ditampilkan, yaitu hasil output SPSS versi 26 ini koefisien variabel independennya yaitu variabel
free cash flow atau arus kas bebas, profitabilitas ukuran perusahaan ini memiliki VIF dengan nilai kurang dari 10, yaitu variabel arus kas bebas itu sebesar 1,065. Sedangkan nilai toleransinya itu lebih dari 0,10, yaitu 0,939. Nilai VIF dari variabel profitabilitasnya itu 1,044. Sedangkan nilai VIF-nya lebih dari 10 juga, 0,958, dan terakhir ukuran perusahaan itu 1,1110, dan nilai tolerance dengan variabel ukuran perusahaan ini itu lebih besar juga dari 0,10, yaitu 0,901. Nah, dapat dinyatakan pada penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinialitas, sehingga data ini merupakan data yang baik dan layak untuk digunakan. Yang ketiga ada uji heterokedastisitas. Dalam uji heterokedastisitas ini menggunakan uji Gleiser, yaitu uji Gleiser di sini diketahui arus kas bebasnya memiliki nilai signifikansi yaitu 0,763, yang mana bisa dilihat dari signifikansi arus kas bebasnya, yang mana telah memenuhi syarat signifikan yaitu lebih besar 0,05, artinya tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Profitabilitas juga lebih besar dari 0,05, yaitu signifikansinya sebesar 0,691, dan ukuran perusahaan juga signifikansinya itu sebesar 0,796. Di mana juga lebih besar dari 0,05, artinya tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Sehingga dapat disimpulkan ketiga variabel ini telah terbebas dari gejala heterokedastisitas karena memiliki nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Selanjutnya yaitu ada uji autokorelasi. Sini uji autokorelasinya itu jadi jika dalam penelitian ini uji korelasi, jika terjadi korelasi ini terdapat masalah autokorelasi. Nah, autokorelasi ini muncul disebabkan observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Nah, masalah ini karena residual tidak bebas dari satu observasi lainnya. Nah, uji di penelitian ini menggunakan Durbin-Watson, yang dimana diperoleh Durbin-Watsonnya itu sebesar 1,7740. Nilai ini mulai persyaratan kurang dari D, kurang dari 4, kurang 2, karena 1,7437 kurang dari 1,7740 kurang dari 2,2563, maka pada model regresi ini tidak terjadi gejala autokorelasi. Nah, D-nya itu dari Durbin-Watson. D-nya itu kita bisa lihat dari tabel yang sudah ada seperti tabel autokorelasinya. Nah, selanjutnya yaitu ada uji regresi linear berganda. Dalam uji regresi linear berganda ini ditunjukkan oleh output SPSS pada tabel perkembangan ini. Persamaan regresi ini dapat dirumuskan yaitu kebijakan utang sama dengan min 6,97, yang mana di sini terlihat dari koefisien beta ditambah 1,908 dari koefisien beta arus kas bebas ditambah 0,16 koefisien beta profitabilitas tambah 0,474 dari
koefisien ukuran perusahaan ditambah R. Selanjutnya itu ada uji asumsi klasik dari uji F. Dan uji F ini atau kelayakan model regresi digunakan itu dapat dianggap layak apabila memiliki signifikasi kurang dari 0,05. Ya, di mana berdasarkan hasil uji F ini disajikan pada tabel yaitu 0,001, yang mana signifikansinya itu kurang dari 0,05. Maka disimpan bahwa ini model regresi tersebut layak digunakan untuk penelitian. Selanjutnya ada uji T. Dan uji T ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh dari suatu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependennya. Nah, jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka disimpulkan variabel independen atau variabel X-nya ini secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Nah, dalam uji T ini, dalam uji T ini bisa dilihat yang pertama, variabel arus gas bebas memiliki koefisien beta bernilai 0,001, yang mana nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05 dan nilai T hitungnya itu 3,446, kurang lebih besar dari T tabel 0,676. Nah, T hitung dan T tabel ini bisa dilihat pada tabel-tabel perhitungan dari uji T. Nah, maka dapat kesimpulannya itu bahwa arus kas bebas berpengaruh terhadap kebijakan hutang, berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang. Nah, sehingga hipotesis satu ini diterima. Nah, yang kedua itu nilai signifikasi dari variabel profitabilitas itu sebesar 0,603, yang dimana itu lebih besar dari 0,05 dan nilai hitungnya juga 0,522, kurang dari T tabel 0,676. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas ini tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang, sehingga hipotesis kedua ini ditolak. Nah, hasil dari variabel yang ketiga itu variabel ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi 0,00, yang mana nilai tersebut ini kurang dari 0,05 dan nilai terhitung 6,679. Tabel itu lebih besar dari tabel yaitu 0,676. Nah, ini menunjukkan bahwa profitabilitas dapat berpengaruh terhadap kebijakan utang, berpengaruh positif. Saya tes ketiga ini diterima. Dan selanjutnya ada uji R kuadrat atau koefisien determinasi. Nah, dalam uji determinasi ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh nih kemampuan model dalam menenangkan variasi variabel dependennya. Nah, nilai koefisien determinasi ini ialah diantaranya tuh 0 dan 1. Nah, bila nilai R kuadrat bernilai kecil, itu dia tuh kemampuan penelitian ini sangat terbatas. Nah, pada koefisien determinasi ini, jika jadi penambahan pada satu variabel independen, maka nilai R kuadrat meningkat signifikan terhadap variabel independennya. Nah, jika dilihat adjust R kuadrat suatu nilai naik ataupun turun apabila satu variabel independen ditambah dalam model regresi. Nah, berdasarkan hasil dari penelitian ini, uji adjusted R square-nya ini sebesar 1,7740. Yaitu membuktikan arus kas bebas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan ini dipengaruhi oleh kebijakan utang sebesar 27,6%, sedangkan 72,4%-nya mungkin dipengaruhi oleh faktor lain. Oke, next. Nah, dalam pembahasan pengaruh arus kas bebas terhadap kebijakan utang, yang dimana semakin
arus kas bebas ini terjadi peningkatan, itu artinya kebijakan utang ini akan efisien yang, mmm, mungkin kemampuan perusahaan dalam membayar utang tersebut tuh menggunakan dana tersebut tuh untuk mempercepat pengenalan utang. Nah, sebab itu perusahaan tuh harus tahu cara melakukan analisis keuangan yang melibatkan asumsi pembayaran utang yang diinginkan, serta untuk, estimasi arus kas di masa depan. Nah, perusahaan yang memiliki arus kas bebas rendah ini kemungkinan perusahaan tersebut membutuhkan utang dan kebijakan utang semakin besar. Nah, bila arus kas bebasnya kuat, dapat mudah diberikan pinjaman nih oleh kreditor pastinya kan, karena memiliki sumber kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban utang serta suku bunga pinjaman dapat lebih rendah, karena risiko gagal bayar yang lebih rendah dan dapat dengan mudah ke pasar modal untuk menerbitkan surat utang atau obligasi. Nah, perusahaan ini perlu melihat arus kas bebas untuk meraih tingkat utang pada perusahaan. Penggunaan kebijakan utang juga berfungsi sebagai alat pengendalian terhadap potensi penyalahgunaan arus kas bebas oleh manajemen. Dan demikian, manajemen diharapkan bekerja dengan lebih efisien untuk mencegah kerugian dalam perusahaan sehingga dapat mengurangi biaya agensi arus kas bebas. Nah, pada penelitian Supriyadi pada tahun 2002, ini Watri Halim pada tahun 2023, Permata Syariah pada tahun 2022, Fauzan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa arus kas bebas ini berpengaruh signifikan terhadap kebijakan utang, namun tidak sejalan pada penelitian Fadilah pada tahun 2021, Nenggolan pada tahun 2001, dan Nur Kholik Hasanah pada tahun 2022 menunjukkan bahwa arus kas bebas sendiri itu tidak berpengaruh terhadap kebijakan utang. Oke, dan terdapat yang kedua yaitu pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan utang. Perusahaan yang menghasilkan tingkat profitabilitas yang tinggi akan memanfaatkan jumlah utang yang relatif kecil. Profitabilitas ialah tingkat keuntungan atau laba yang terkait dengan tingkat kegiatan atau volume operasional satu organisasi, sehingga profitabilitas digunakan dengan tujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan perusahaan dalam bentuk keuntungan di suatu periode tertentu. Nah, dalam penelitian Listiana Indisari pada tahun 2001 menyatakan pecking order theory, yaitu perusahaan yang profitabilitas tinggi ini cenderung menghindari utang karena dana internalnya mencukupi untuk mendanai operasi dan investasi. Profitabilitas juga dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka panjang serta bunganya. Nah, profitabilitas menggambarkan pendapatan yang dimiliki perusahaan untuk membiayai investasi. Profitabilitas adalah salah satu cara untuk menilai sejauh mana tingkat pengembalian yang akan didapatkan dari aktivitas investasi perusahaan. Sebab itu, semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, semakin kecil juga utang yang digunakan dalam pembiayaan, karena perusahaan ini dapat mengurangi biaya internalnya. Nah, temuan penelitian ini sejalan dengan teori pecking order, yang mana menyatakan bahwa opsi pertama dalam keputusan pembiayaan itu yaitu menggunakan laba ditahan dan utang dan ekuitas. Dan terakhir, semakin tinggi tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan, semakin kecil juga pengenalan utang dalam pembiayaan. Nah, karena perusahaan itu dapat terlebih dahulu menggunakan dana internal yang diperoleh dari keuntungan yang ditahan atau laba yang ditahan. Nah, jika kebutuhan pendanaan perusahaan belum tercukupi secara terpenuhi, itu perusahaan akan menggunakan utang pastinya kan. Dan ini dilakukan oleh dan pastinya akan memerlukan kebijakan utang yang efisien. Nah, dan ini dilakukan oleh Indiawati Halim pada tahun 2003, Permata Syariah pada tahun 2022, Sri Sudarsi pada tahun 2022, Nenggolan pada tahun 2001, Saragi pada tahun 2020, dan yang pada tahun 2001 menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kebijakan utang. Nah, namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Indasari pada tahun 2001, Nurkolik dan Hoyratullah pada tahun 2002. Pada tahun 2022 menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh ternyata signifikan terhadap kebijakan utang. Oke, variabel yang ketiga yaitu pengaruh
ukuran perusahaan, terhadap kebijakan utang. Besar kecil ukuran suatu perusahaan akan mengaruhi kebijakan utang. Nah, semakin besarnya perusahaan ini, maka akan semakin besar dana yang dibutuhkan untuk melakukan investasi, karena semakin pula juga kecenderungan menggunakan modal dalam menunjang dana operasional perusahaan. Nah, sehingga tuh perusahaan akan memiliki tingkat pertumbuhan yang cepat mampu untuk menambah pinjaman serta dapat mengurangi struktur modal. Nah, ukuran perusahaan ini merupakan keberhasilan perusahaan yang tercermin dalam total aset perusahaan. Sehingga dengan penjualan atau kapitalisasi pasar yang besar, mengindikasikan kinerja suatu perusahaan tersebut. Maka dari itu, semakin besar ukuran perusahaan, mengakibatkan peningkatan penggunaan utang. Dikarenakan perusahaan besar ini cenderung memiliki pasar saham yang lebih luas pastinya kan, sehingga pembiayaan dari internal saja kan pastinya nggak cukup untuk mendanai aktivitas operasional suatu usahanya. Nah, perusahaan besar dapat dengan mudah mengakses pasar modal, yang berarti perusahaan memiliki fleksibilitas dan kemampuan besar untuk mendapatkan dana. Nah, bila kebutuhan dana belum tercukupi, maka perusahaan ini akan mengeluarkan utang serta melakukan kebijakan utang yang efisien. Dan dalam penelitian Rohmatul Alisa pada tahun 2023, Permata Syariah pada tahun 2022, Sri pada tahun 2022, Stiana Indah pada tahun 2001, yang pada tahun 2001, Mufidah dan Fahrozi pada tahun 2001, Imam dan Susyana pada tahun 2021, menunjukkan bahwa ukuran perusahaan ini ternyata memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan utang, namun berbeda dalam penelitian Ginting pada tahun 2001 dan Saragi pada tahun 2020 menunjukkan bahwa perusahaan ini ternyata tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan utang. Nah, penutup dari bab 5 dari penelitian ini, yaitu kesimpulannya menyatakan bahwa hasil penelitian ini pertama, arus gas bebas berpengaruh signifikan secara positif terhadap kebijakan utang dengan menggunakan debt equity. Yang kedua, hasil penelitian ini menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan utang. Dan yang ketiga, hasil penelitian ini bahwa ukuran perusahaan ini ternyata memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kebijakan utang. Nah, implikasi dalam penelitian itu diharapkan dapat membantu dalam mencari informasi mengenai perusahaan yang memiliki peluang bagus nih untuk di masa depan, serta untuk berinvestasi dan sebelum memutuskan untuk berinvestasi juga pada suatu perusahaan. Nah, sebaiknya tuh investor melihat terlebih dahulu gimana sih perusahaan ini memperoleh sumber pendananya, apakah lebih cenderung perusahaan ini menggunakan utang atau modal saham. Nah, perusahaan ini juga menghasilkan keuntungan akan lebih cenderung menggunakan dana dari perusahaan yang menghasilkan laba akan lebih cenderung menggunakan dana dari laba ditahan dan modal saham untuk memiliki kegiatan profesionalnya daripada menggunakan pendanaan eksternal melalui utang seperti pada yang dijelaskan packing order teori. Nah, karena risiko yang akan dihadapi pada perusahaan lebih kecil. Nah, hal tersebut ini sesuai dalam penelitian bahwa profitabilitas ini tidak berpengaruh terhadap kebijakan utang. Nah, kenapa? Karena jikalau melihat perusahaan yang besar ini, pastinya kan perusahaan itu misalnya dia memiliki menghasilkan laba yang bagus, pastinya kan dia akan mengurangi tingkat utang yang terlalu berlebihan juga. Nah, jadi ini tuh mencantumkan pada hasil penelitian ini bahwa profitabilitas ini tidak berpengaruh terhadap kebijakan utang. Nah, dengan yang kedua itu dengan adanya kebijakan utang ini menjadikan bahan pertimbangan lain nih bagi investor karena tuh dapat mengukur tingkat profitabilitas perusahaan, dapat melihat kemampuan perusahaan ini untuk menghasilkan laba dari aset yang dimiliki serta dengan melihat rasio arus kas bebas juga dan ukuran perusahaan ini, investor ini dapat melihat kondisi perusahaan yang akan datang. Nah, dalam penelitian ini menyatakan bahwa arus gas BBT berpengaruh signifikan terhadap kebijakan utang. Mana terbukti ini bahwa investor dapat menghindari perusahaan yang memiliki arus gas bebas yang sangat besar karena menyebabkan nilai
debt equity ratio meningkat juga. Nah, kan debt equity ratio dalam atau kebijakan utang yang semakin tinggi ini akan menyebabkan risiko investasinya itu pasti akan tinggi juga kan, pastinya. Nah, pastinya dia juga mengambil utang juga, mengambil utang yang tinggi juga. Nah, ini menyebabkan kalau, suatu perusahaan memiliki dan mengambil utang yang sangat tinggi, ini menyebabkan risiko investasinya itu juga tinggi. Nah, sedangkan dalam penelitian ini, ukuran perusahaan yang berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan utang ini, investor nih sebaiknya berhati-hati nih dalam melakukan investasi pada perusahaan yang dengan ukuran yang sangat besar. Nah, perlu dikaji dan diteliti dan dianalisis terlebih dahulu kebijakan utangnya itu gimana, apakah, perusahaan besar ini memiliki utang yang tinggi dan kebijakan utangnya efisien atau tidak, atau, dia memiliki kebijakan utang yang sebaliknya, itu harus dianalisis terlebih dahulu. Nah, dalam implikasi teorinya itu penelitian ini diharapkan dapat membantu mencari informasi mengenai perusahaan yang memiliki peluang bagus di masa depan untuk berinvestasi dan memutuskan untuk berinvestasi saham pada suatu perusahaan tersebut itu investor melihat terlebih dahulu nih gimana sih perusahaan ini memperoleh sumber pembiayaannya, apa lebih cenderung perusahaan menggunakan utang atau modal. Perusahaan yang menghasilkan laba akan lebih cenderung menggunakan dana, kan pasti dana laba ditahan dan modalnya operasional perusahaan kan. Sorry, tadi udah dijelasin, yaitu selanjutnya itu implikasi praktisnya itu untuk perusahaan LQ45, itu khususnya pada periode 2021 sampai 2023 ini, penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan tersebut dalam pengambilan keputusan di bidang keuangan, terutama pengambilan keputusan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan operasional perusahaan. Nah, tersebut ini dikarenakan keputusan dalam hal pembiayaan ini melibatkan penggunaan utang, dan penggunaan utang ini pasti dapat memunculkan konflik antara manajemen dan para pemegang saham. Nah, pemegang saham ini pasti kan menaruh kepercayaan pada manajemen untuk mengelola dan menjalankan perusahaan. Nah, dalam mengatasi berbagai tantangan demi mencapai tujuan perusahaan. Nah, keterbatasan dalam pada penelitian ini, itu sampel pada penelitian ini juga terbatas, cuman hanya terbatas periodenya di sektor X45 itu periode per 3 tahun. Dapat variabel lainnya tidak digunakan dalam penelitian ini. Dan yang ketiga itu ada pun variabel yang mengaruhi kebijakan utang dan penelitiannya hanya arus kas bebas dan ukuran bursa. Sedangkan profitabilitas tidak terkuat. Nah, rekomendasi bagi penelitian selanjutnya itu peneliti selanjutnya dapat meneliti periode pengamatan ini gak hanya periode 2021 sampai 2023. Nah, dengan perkecil sektor perusahaan yang digunakan sehingga dapat mencerminkan kebijakan utang di setiap periodenya. Mungkin bisa um, menambahkan periodenya ditambah pada tahun sekarang tahun 2024. Nah, penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain seperti variabel kepemilikan manajerial, struktur aktiva, dan pertumbuhan penjualan. Nah, penelitian ini dilakukan hanya pada perusahaan dan tempat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga hasil penelitian ini kemungkinan tidak sama apabila diaplikasikan pada sektor lain. Nah, sehingga pada penelitian selanjutnya disarankan melakukan penelitian pada jenis sektor perusahaan yang beragam, yaitu misalnya selain perusahaan F45, yaitu disarankan karena untuk mengetahui perbandingan dengan hasil penelitian sebelumnya. Sekian dari hasil presentasi yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.